Kehidupan yang serba modern sekarang ini memicu untuk cara hidup yang tidak sehat. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Siska Oktaviani dalam Pasien Channel Rumah Sakit Santo Boromius. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana mencegah gangguan gigi, gusi, dan mulut yang jika dibiarkan dapat berakibat fatal. Dan bagaimana pengobatannya? Permasalahan gigi dan mulut seringkali dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal jika dibiarkan, gangguan yang terjadi pada gigi, gusi, dan mulut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit lainnya, seperti stroke, jantung, dan lainnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa kelainan gigi dan mulut penyebab utamanya adalah kotoran yang ada pada lapisan gigi yang kita kenal dengan namanya plak. Nah, plak ini dapat dibersihkan dengan cara menggosok gigi. Jadi tip-tip untuk mencegah terjadinya kelainan gigi dan mulut, yang pertama adalah menjaga kebersihan gigi dan mulut. Ya, menjaga kebersihan gigi dan mulut itu yang pertama dengan cara menggosok gigi. Yang kedua, untuk permukaan antara dua gigi atau sela-sela gigi, nah itu dapat dibersihkan dengan benang gigi. Nah, selain itu juga kadang-kadang kita bisa berkumur untuk antiseptik ya, untuk membersihkan gigi dan mulut. Selain menjaga kebersihan mulut, juga kita memperhatikan konsumsi makanan. Konsumsi makanan tuh ada yang sehat buat gigi, ada yang tidak sehat. Yang tidak sehat itu adalah makanan manis dan lengket, seperti misalnya coklat, permen, es krim, dan lain-lain ya. Sedangkan makanan yang sehat itu misalnya buah-buahan dan sayuran yang berserat. Selain itu juga mungkin makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D ya, seperti misalnya susu rendah lemak. Kemudian makanan yang mengandung fluoride. Nah, misalnya ikan-ikanan ya. Fluoride juga kita dapatkan dari air minum. Selain makanan ada satu teknik juga, mengunyah lebih banyak. Kalau dulu kita dengar sebaiknya mengunyah 32 kali. Itu memang ada baiknya juga. Karena pada proses pengunyahan itu setiap kali kita mengunyah maka akan diproduksi air liur. Nah, air liur ini dibutuhkan untuk kebersihan ya. Jadi kalau mulut kita kering itu biasanya kotoran lebih gampang melekat pada gigi. Selain itu di dalam air ludah kita itu mengandung kalsium, kalsium yang menjaga kesehatan email. Permasalahan gigi dan mulut bila tidak ditangani secara serius dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Jangan heran jika akhirnya akan merembet ke bagian tubuh lain, seperti infeksi ginjal, penyakit sendi, infeksi katup jantung, stroke, dan lain-lain. Yang pasti harus ke dokter gigi datang, lalu kita lihat kelainan yang terjadi, karena kasusnya ada yang ringan, ada yang lebih berat, misalnya gigi berlubang saja. Kalau lubangnya masih kecil tanpa ada keluhan, kita dapat langsung melakukan penambalan. Tapi kalau pasien datang dengan lubang yang sudah cukup dalam, yang sudah kena pulpa yang terdapat saraf dan pembuluh darah dengan keluhan sakit berdenyut, nah itu memerlukan perawatan saluran akar. Sehingga kenapa datang ke dokter gigi harus berkali-kali. Nah, selain itu untuk penyakit gusi dan periodontal biasanya itu disebabkan karena kotoran yang melekat pada leher gigi, misalnya karang gigi. Jadi kita lakukan pembersihan karang, polishing. Kecuali kalau sudah terjadi abses atau pembengkakan, kadang-kadang kita memerlukan antibiotik, terapi antibiotik. Ya, seperti kita sebutkan bahwa kerusakan pada gigi dan mulut itu dapat merupakan fokus infeksi. Artinya infeksi pada gigi dapat menyebar ke organ tubuh yang lain. Kalau sudah terjadi seperti ini, kita biasanya bekerja sama dengan dokter yang berwenang. Misalnya saya ambil contoh aja, pasien dengan banyak sisa akar merupakan infeksi, sehingga infeksi menyebar ke sinus, terjadilah sinusitis. Nah, kita sebagai dokter gigi menghilangkan fokus infeksi tersebut. Misalnya gigi yang berlubang kita tambal, sisa-sisa akar kita cabut, terus instruksi pada pasien untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Lalu untuk sinusitisnya kita serahkan ke dokter spesialis THT, misalnya seperti itu. Menggosok gigi setidaknya 2 kali sehari sudah menjadi salah satu ritual keseharian kita. Upacara itu setidaknya mampu mencegah hadirnya plak, biang keladi sejumlah masalah di gigi, gusi, atau di mulut. Banyak orang mengaku telah menggosok gigi setiap hari, namun mereka masih saja mengeluh dihantam masalah gigi.
Teknik menyikat gigi itu berpengaruh sekali dengan kelainan gigi. Yang sering terjadi adalah menggosok gigi terlalu keras sehingga terjadi abrasi. Jadi mungkin saya coba. Kalau kita cara menggosok gigi dengan teknik menggosok seperti ini kadang-kadang apalagi tegak lurus ya, karena yang dianjurkan tuh bulu sikat itu 45 derajat terhadap gusi. Teknik menyikat gigi seperti ini dapat merusak gusi dan dapat menyebabkan abrasi pada gigi, pada leher gigi. Yang dimaksud abrasi itu lapisan email pada leher gigi hilang sehingga pasien merasa sensitif atau linu terhadap rangsangan dingin. Kadang-kadang terjadi pada seluruh regio. Jadi pasien datang, dok saya linu seluruh gigi, tapi dilihat giginya tidak ada bolong, tidak ada apa ya. Biasanya terjadi abrasi yang disebabkan karena teknik menyikat gigi yang salah. Yang penting dalam menggosok gigi itu seluruh permukaan gigi harus bersih, jangan ada yang terlewat. Baik bagian luar maupun dalam, atas dan bawah. Biasanya kita mulai dari bagian belakang. Letakkan bulu sikat 45 derajat ke arah gusi, jangan tegak lurus. Karena kalau tegak lurus tadi saya sudah sebutkan bisa menyebabkan terjadinya pengurangan gusi atau resesi gusi dan abrasi gigi. Setelah itu kita menggosok gigi dengan teknik memutar lingkaran-lingkaran kecil. Untuk permukaan bawah juga sama. Kemudian kita buka yang bagian dalam juga sama, teknik semua lingkaran-lingkaran kecil. Untuk permukaan depan, gigi depan, atas dan bawah, mungkin kalau tekniknya seperti tadi agak sulit ya, jadi kita gunakan ujung sikat gigi, tapi tetap tekniknya yaitu dengan lingkaran-lingkaran kecil, baik atas maupun bawah, semua harus bersih. Untuk permukaan kunyah, kita dapat menggosok dengan cara maju mundur seperti ini. Mungkin untuk permukaan antara gigi atau sela-sela gigi, kita tidak bisa menggunakan sikat gigi, jadi kita dapat gunakan benang gigi. Ya, benang gigi itu di pasaran tuh banyak, benang gigi di pasaran tuh banyak, ada yang bentuknya seperti ini dalam bentuk roll ya. Ada juga yang pakai tangkai seperti ini tangkai. Bentuknya berlainan, ada yang tangkainya seperti ini. Kalau sekarang sih ada juga yang bentuknya disposable. Nih bisa dibuang, jadi sekali pakai buang. Ini benang gigi, terus mungkin teknik penggunaannya kita potong benang gigi ini secukupnya. Lalu kita lilitkan pada jari tengah. Di sebelah sisi yang satu lilitannya banyak, ini untuk benang gigi yang bersih. Sedangkan jari yang sebelahnya untuk benang gigi yang nanti sesudah digunakan. Lalu kita masukkan ke antara gigi dengan menggunakan jari telunjuk. Ini masukkan dengan menggunakan jari telunjuk ke tengah-tengah gigi, ke sela-sela gigi, jangan terlalu keras supaya tidak melukai gusi. Kemudian benang gigi kita lingkarkan berbentuk huruf C, lalu diangkat ke atas, naik dan turun. Setelah permukaan bersih, kita pindah ke sisi permukaan sisi gigi yang satu lagi ya. Setelah selesai, ini benang gigi yang kotor kita gulung, lalu kita buka yang bersih. Jadi kita selalu menggunakan benang gigi yang bersih, kita pakai untuk gigi-gigi yang lain. Nah, penggunaan benang gigi ini kita sebut dengan istilah flossing ya. Dianjurkan itu flossing itu setiap hari sebelum menggosok gigi. Mungkin tadi juga saya belum menjelaskan ya bahwa gosok gigi itu sebaiknya sehari minimal 3 kali atau setiap habis makan dan sebelum tidur. Lamanya kurang lebih 2 menit. Terus pemilihan sikat gigi juga penting. Jadi tadi selain cara menggosok gigi yang menyebabkan kerusakan pada gigi, juga cara memilih sikat gigi. Yang pertama, kepala sikat ini tidak boleh terlalu besar. Kadang-kadang ada pasien yang seneng kepalanya besar, kalau kecil nggak enak. Tujuannya apa? Kepala sikat tidak terlalu besar supaya kita dapat menyikat sampai ke bagian ujung. Kalau kepala sikat besar tentu saja tidak bisa masuk ke gigi-gigi yang belakang ya. Selain itu bulu sikat juga harus diperhatikan. Bulu sikat ini ada beberapa macam, ada yang keras atau hard, itu kurang dianjurkan karena dapat merusak gigi seperti tadi abrasi dan resesi gusi. Yang kita anjurkan itu yang medium atau kadang-kadang pada kasus tertentu kita perlukan yang soft. Misalnya kasus habis pembedahan,
atau habis pencabutan gigi, di mana kita tidak boleh menekan terlalu keras, kita gunakan bulu sikat yang soft. Selain tadi menjaga kebersihan mulut, menggunakan sikat gigi, dental, terus satu lagi obat kumur tadi saya belum sebutkan ya. Obat kumur juga kadang-kadang kita pakai. Cuma untuk obat kumur ini tidak dianjurkan dipakai setiap hari pada kasus gigi dan mulut yang sehat. Kalau pada waktu bengkak atau anjuran dokter kita oke ya, tapi tidak boleh setiap hari kita menggunakan obat kumur karena ditakutkan flora di dalam mulut, kuman-kuman yang ada di dalam mulut tuh ada yang jahat, ada yang baik. Kalau kita menggunakan obat kumur setiap hari, maka kuman-kuman yang baik pun ikut mati sehingga bisa tumbuh jamur. Tadi kita sudah bicarakan untuk gigi yang sehat ya, yang belum ada kelainan. Apabila terjadi kelainan di antara gigi, gusi turun yang tadi saya bilang resesi gusi, sehingga terdapat rongga-rongga makanan juga sering masuk di antara gigi, maka kita dapat gunakan sikat gigi interdental dengan cara dimasukkan ke dalam interdental, digosok ke arah dalam keluar. Ini cara membersihkan pasien-pasien dengan gusi yang sudah resesi sehingga terbentuk rongga. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pepatah ini sangat cocok dijadikan panduan dalam menjaga kesehatan gigi, gusi, dan mulut. Tip untuk kesehatan gigi dan mulut yang pertama, kontrol ke dokter gigi minimal 4-6 bulan. Pada saat kontrol ini tentu saja yang dapat kita lakukan yaitu pertama cleaning ya, membersihkan gigi dan mulut dengan misalnya scaling, poles. Kadang-kadang kan ada rokok misalnya, itu jangan dianggap sepele ya, karena staining gara-gara nikotin itu bisa menyebabkan terjadinya karang gigi dan nanti akibatnya ke gusi. Selain itu kita dapat memberikan fluor secara topikal. Topikal itu artinya langsung ke giginya, kan fluor itu menguatkan gigi. Ada yang diminum dalam bentuk tablet, ada yang topikal. Nah, dokter gigi bisa melakukan topikal itu dengan dalam bentuk gel ya, atau dalam bentuk kumur atau pasta gigi. Selain itu, permukaan gigi kita itu anatominya tuh ada seperti di sini ya. Lekukan-lekukan ini namanya pit dan fisur. Nah, datang ke dokter gigi kita bisa minta dilapis dengan istilah pit fissure sealant. Tujuannya untuk mencegah terjadinya lubang. Jadi tadi sudah saya sebutkan kontrol secara rutin, kemudian fluoridasi secara topikal, pit fissure sealant, dan yang terakhir dengan rutin kontrol ke dokter gigi. Kadang-kadang gigi kan saya sudah sebutkan, kalau keluhannya masih ringan, lubang masih kecil tidak ada keluhan. Nanti dokter gigi bisa periksa, jadi begitu ada lubang kecil kita langsung melakukan penambalan, jadi mencegah lebih lanjut. Pemirsa, ternyata permasalahan gigi, gusi, dan mulut sebaiknya harus disikapi secara bijak karena bila dibiarkan efeknya dapat membahayakan kesehatan. Setidaknya, sosialisasi tentang pencegahan dan gaya hidup yang sehat bisa membuka wawasan masyarakat.